Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada untuk kita semua. Dan saya percaya sidang jemaat Ebenezer selalu mendapat kemurahan dan kebesaran yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Walaupun dalam keadaan dunia yang tidak menentu, biar pada sore hari ini lewat ibadah PA kita mengucap syukur dan berharap hanya kepada Tuhan. Segala sesuatu akan dijadikan yang indah, yang terbaik untuk kita. Sebelum kita mulai ibadah, biar kita serahkan di dalam tangan Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengundang sidang jemaat yang di rumah, baiklah kita berdiri dan kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Segala ucapan syukur dan doa kami kepada Engkau Tuhan, kami bersyukur bahwa kemurahan-Mu lebih dari hidup dan segala sesuatu yang Kau berikan begitu indahnya dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kesempatan untuk kami menyembah, untuk bersyukur, bahkan memuji, membesarkan Kau masih ada bagi kami saat ini Tuhan. Itu suatu kemujizat, suatu kemurahan yang besar yang Kau limpahkan. Oleh sebab itu, sucikan hati, pemikiran, kehidupan kami, biar segala apa yang kami naikkan semua boleh berdupa harum di hadapan Engkau. Kau mengurapi, Kau berhadirat, dan Kau selalu ada untuk kami semua Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas semua itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Biar sore hari ini kita memuji, menyembah, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, karena Dia, Yesus, patut menerima kemuliaan, kebesaran bagi kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat tetap bangkit berdiri, kita pujikan Dia, kita sembah Dia. Kau sembah, kau sembah. Oh Tuhan,
Biarlah kemurahan Tuhan berlaku untuk hidup kita saat ini. Kemurahan lebih dari itu. Kemurahan-Mu lebih dari Kalau kita merasakan syukur kepada Tuhan, segala sesuatu Tuhan mampu menjadikan yang terindah, yang terbaik untuk kita. Dan saya percaya sidang jemaat Ebenezer dikuatkan karena firman pengajaran selalu meneguhkan dan menguatkan hati kita. Dan kita percaya, berharap segala sesuatu yang indah akan terjadi. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami mau bersorak
memuji Tuhan, membesarkan Dia, sukacita surgawi ada bersama kita. Dan saya percaya segala sesuatu apa yang kita hadapi, Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu memulihkan, bahkan Tuhan memberkati kita. Betapa hatiku berterima kasih, sebab kasih Tuhan ada bersama kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku Haleluya. Berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku sebagai alatmu, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu saat ini bertelut di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Nyatakanlah Tuhan
firman yang bisa menyucikan, mengubahkan hidup kami, supaya kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bisa sempurna seperti Tuhan. Kami bebas dari penghukuman atas dunia sampai neraka yang kekal selamanya Tuhan. Oh haleluya, nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mampu Tuhan untuk Tuhan melakukan apa saja bagi kami, menyembuhkan, menolong, menyucikan, mengubahkan sampai sempurna Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan lawat kami, Tuhan adakan mujizat di tengah kami sehingga ibadah kami tidak kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 21. Judulnya ketujuh malapetaka. Ketujuh malapetaka. Itu sama dengan 7 cawan penghukuman Allah yang terakhir. 7 cawan penghukuman Allah yang terakhir. Berarti sudah paling terakhir. Sesudah itu kiamat, sesudah itu neraka selama-lamanya, atau surga selama-lamanya. Itu sudah yang terakhir. Saudara, kita sekarang sudah berada pada akhir zaman. Itu terakhir, berarti kita sekarang sudah berada pada akhir zaman. Berarti kita sudah harus siap. Kita harus siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Kita harus siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan permai. Yaitu kita bagaimana kesiapan? Kita harus mengalami proses penyucian dan pembaharuan. Kita harus mengalami proses penyucian dan pembaharuan dari manusia darah daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, menjadi manusia sempurna seperti Yesus, sehingga layak untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Dan kita bebas dari 7 cawan murka Allah yang terakhir. Nah, itu kesiapan kita. Harus mengalami penyucian, pembaruan dari manusia daging menjadi manusia rohani, manusia sempurna seperti Yesus yang layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Sehingga kita masuk kerajaan surga kekal selamanya. Kita bebas dari 7 cawan murka Allah yang terakhir. Gitu. Ya, Tuhan tolong kita semua. Wahyu 16 ayat yang pertama itu adalah Wahyu 16 ayat 1, dan aku mendengar suara nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Persiapan. Ya, ayat 1 persiapan penghukuman 7 cawan murka Allah. Persiapan penghukuman 7 cawan murka Allah ke bumi ini. Ayat 2 pelaksanaan ini sudah. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi.
maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ini ayat yang kedua. Saudaraku, penumpahan cawan pertama. Penumpahan cawan murka Allah yang pertama. Penumpahan cawan murka Allah yang pertama sama dengan hukuman pertama atas bumi ini. Hukuman pertama atas bumi, yaitu bisul yang jahat dan yang berbahaya, saudara, yaitu bisul yang jahat dan yang berbahaya. Nah, siapa yang kena hukum? Yang akan menimpa, saudara. Bisul itu pada daging, bisul itu pada daging. Yang akan menimpa, saudara, akan menimpa orang yang memakai tanda atau meterai dari binatang buas, yaitu 666. Nah, itu artinya, saudara, artinya 6 pertama daging dalam kedurhakaan. Itu 6 pertama. Daging dalam kedurhakaan. 6 pertama. 6 kedua daging dalam penghujatan. Nah, ini yang dihukum semua. Daging, manusia daging. Bisul itu pada daging. Daging dalam penghujatan. 6 kedua. 6 ketiga daging dalam penyesatan. Daging dalam penyesatan. Kurung kurawal, saudara. Nah, jika daging dalam kedurhakaan 6 pertama, daging dalam penghujatan 6 kedua, daging dalam penyesatan 6 ketiga. Kurung kurawal, jika angka 666 sudah dimeteraikan pada, saudara, jika angka 666 sudah dimeteraikan pada, saudara, pada manusia daging, saudara, maka atau pada seseorang, pada manusia daging atau seseorang, maka orang itu, manusia daging itu tidak akan bisa bertobat. Tidak bisa bertobat sekalipun, tidak bisa bertobat lagi sekalipun menderita dan dihukum. Nah, itu tanda 666. Kalau sudah dimeteraikan pada seseorang, pada manusia daging, maka orang itu, manusia daging itu tidak bisa bertobat lagi sekalipun sudah menderita dalam hukuman Tuhan. Menderita pun masih menghujat, ya, sudah dihukum pun masih menghujat. Nah, itu tanda 666, begitu melekat, sudah menyatu, ya, tidak bisa bertobat lagi. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, tubuh daging ini, tubuh daging kita yang kita miliki masing-masing, tubuh daging sangat rawan dan sangat gampang, sangat rawan dan sangat gampang dikuasai oleh tadi itu roh durhaka, dikuasai oleh roh durhaka, saudara, dikuasai oleh, saudara, roh penghujatan, dikuasai atau dihuni juga, dikuasai dan dihuni oleh roh durhaka, oleh roh penghujatan, dan oleh roh penyesatan. Nah, ini karena daging. Nah, angka 6 itu daging. Jadi kita punya daging, nah, sangat rawan, sangat bahaya. Ini gampang sekali dikuasai, dihuni oleh roh penghujatan, oleh roh penyesatan, oleh roh durhaka. Gampang sekali. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita harus memperhatikan bagaimana caranya, saudara, bagaimana caranya supaya hidup kita, supaya kita bisa hidup, saudara, kita bisa hidup tidak terkena meterai, kefanaan dan kebinasaan. 6 itu fana, 6 itu binasa. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan bagaimana caranya kita harus hidup, saudara, harus hidup. Nah, ini, saudara, bagaimana caranya kita harus hidup, saudara, supaya tidak terkena meterai, kefanaan dan kebinasaan dari binatang buas itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Meterai itu begitu sulit
begitu mustahil untuk dilepaskan. Kalau sekali dia cap, dia meterai, sulit dilepaskan. Nah, tubuh daging kita sangat rawan, sangat gampang. Daging dengan dagingnya ketemu, sangat rawan, sangat gampang untuk dicap, dimeterai. Nah, oleh sebab itu kita harus berusaha supaya hidup ini tidak dicap. Gitu. Bagaimana caranya supaya tidak dicap? Gitu ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Nah, itu saudara, ini cara dari Tuhan. 1 Petrus 1 18 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ini saudara, jadi kita ini manusia darah daging yang berdosa. Saudara, kita semua adalah manusia darah daging yang berdosa. Saudara, tubuh daging ini adalah berdosa. Saudaraku, baik dosa warisan dari nenek moyang, baik dosanya sendiri. Saudara, itu tubuh daging kita adalah berdosa, baik dari dosa warisan, dosa nenek moyang, dosanya sendiri, sehingga kita tidak berharga. Kita sangat murahan, tidak berharga di hadapan Tuhan. Tidak berharga di hadapan Tuhan. Tetapi kita sudah ditebus. Tetapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Saudara, dilepaskan dari dosa-dosa yang murahan. Itu ditebus oleh darah Yesus yang mahal sama dengan dilepaskan dari dosa-dosa yang murahan, sehingga kita menjadi sangat berharga, menjadi mahal harganya, sehingga kita menjadi mahal harganya di hadapan Tuhan, mahal harganya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan dipakai lagi untuk perkara murahan, perkara dosa-dosa. Jangan dipakai lagi untuk perkara murahan, perkara dosa-dosa, tetapi dipakai untuk hidup menurut kehendak Allah. Jangan dipakai lagi untuk perkara dosa-dosa, perkara murahan, tetapi kita pakai hidup ini untuk menurut kehendak Allah, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Nah, ini cara dari Tuhan, sudah menebus kita. Cara dari kita sudah ditebus, dilepaskan. Jangan lagi berbuat dosa murahan itu, tetapi kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Semoga kita bisa mengerti, saudara. Itu 2 Samuel 21. 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 2, ayat 6, ayat 14. 1 Samuel 21. Ini kisahnya Raja Saul, saudara. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan, berfirman Tuhan. Nah, kenapa ini terjadi kelaparan ini? Daud tanya. Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Nah, ini jangan sampai kita sudah dibeli darah yang mahal lalu melakukan perkara murahan hutang darah seperti Saul hutang darah itu, ya. Nah, karena ia telah membunuh orang Gibeon. Nah, masih ingat ya pelajaran yang lalu, orang Gibeon ini sudah menipu Yosua sehingga mereka mendapat jaminan perlindungan asal menjadi tukang belah kayu, tukang timba air. Nah, sudah itu, tapi ada jaminan tidak boleh dibunuh karena sudah berjanji, sudah bersumpah bahkan itu ya. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon, tapi Saul membunuh. Nah, ini kesalahan Saul, hutang darah. Nah, lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya
untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Biarlah diserahkan, ini akibatnya, biarlah diserahkan 7 orang anak laki-lakinya kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Nah itu orang Gibeon menuntut ya. Nah, lalu dikuburkan bersama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya 7 itu. Nah, Saul mati, Yonatan mati, anaknya 7 mati juga di tanah Benyamin, di Sela, di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Nah, ini saudara. Jadi tadi kalau sudah ditebus jangan dipakai lagi untuk melakukan perkara murahan, perkara dosa, ditambah sebab kita bisa hutang darah kepada Tuhan yang tidak bisa dibayar. Nah itu kurang tadi. Sebab kita bisa hutang darah yang tidak bisa dibayar kepada Tuhan, kecuali kebinasaan, kematian, kebinasaan. Nah, tetapi kita harus menggunakan hidup yang sudah ditebus untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk memuliakan Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Nah, contohnya Raja Saul ini. Pada saat Raja Saul memerintah, maka pada saat Raja Daud memerintah terjadi kelaparan, krisis, kutukan, semacam kutukan, kelaparan, krisis, kutukan. Nah, Daud bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, karena kesalahan Saul telah membunuh orang Gibeon. Nah itu Raja Daud mengalami kelaparan, pemerintahnya mengalami kutukan, ya, mengalami krisis. Nah, Daud bertanya pada Tuhan, kenapa ini Tuhan? Sebab kesalahan Saul. Kesalahan Saul telah membunuh orang Gibeon yang menerima janji perdamaian, janji perdamaian dengan Yosua dan orang Israel, yaitu orang Gibeon itulah daging yang sering dusta, menipu, itu daging orang Gibeon. Orang Gibeon atau daging harus bekerja untuk rumah Tuhan. Daging harus bekerja untuk rumah Tuhan, yaitu sebagai tukang belah kayu, itu menunjuk mezbah bakaran, bertobat, percaya Yesus dan bertobat, ya, dan tukang timba air, kolam pembasuhan, baptisan air yang benar, baptisan air yang benar, sehingga tidak berbuat dosa. Itu baptisan air yang benar, tidak berbuat dosa, sehingga tidak berbuat dosa. Nah ini sehingga sudah ada janji perdamaian bahwa orang Gibeon, manusia daging itu harus bekerja untuk rumah Tuhan sebagai tukang belah kayu, harus percaya Yesus, bertobat, manusia daging supaya tidak dihukum. Nah, harus menjadi tukang timba air, kolam basuhan, harus baptisan air, hidup baru, saudara, hidup baru. Nah, itulah hidup tidak berbuat dosa, saudara, tidak berbuat dosa, hidup baru, tidak berbuat dosa, saudara, tetapi hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, saudara. Tuhan tolong semuanya, aman itu semua. Tetapi Saul sudah bertindak salah, yaitu membunuh orang Gibeon. Tetapi Saul bertindak salah, yaitu membunuh orang Gibeon. Artinya sekarang menghapuskan tugas daging, menghapuskan tugas daging untuk bertobat dan lahir baru. Nah, itu Saul membunuh orang Gibeon, daging yang bertobat malah dibunuh. Nah, ini artinya menghapuskan tugas daging untuk bertobat, untuk percaya Yesus, bertobat dan lahir baru. Nah, ini tugasnya daging. Jadi kenapa kita diberi daging? Kenapa saya tidak jadi malaikat aja, roh aja? Diberi daging ini ada tugasnya, yaitu percaya, bertobat, percaya Yesus, bertobat. Nah, itu tugasnya daging. Dan hidup baru, lahir baru, yaitu tugas daging. Berarti sama dengan juga menghapuskan pertobatan. Sekarang ini, itu Saul dulu salah membunuh orang Gibeon, itu artinya sekarang saudara, menghapuskan tugas daging, yaitu untuk percaya Yesus, bertobat dan hidup baru, sama dengan menghapuskan pertobatan dan pembaharuan
menghapuskan pertobatan dan pembaruan dalam gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan mengalami krisis di segala bidang, di berbagai bidang. Nah ini, kalau saudara-saudara mengalami krisis, aduh rumah tangga saya kok begini, oh pelayanan saya kok begini, oh ini ekonomi saya kok begini, oh kesehatan begini, periksa. Saudara periksa. Yang menyebabkan krisis itu karena tidak ada pertobatan dan tidak ada pembaharuan dalam daging. Nah, itu yang mengakibatkan krisis di segala bidang. Itu krisis di segala bidang. Nah, Tuhan tolong kita semua. Seperti Saul ini. Nah, dia benci, dia dendam, iri. Ini berarti tidak bertobat, tidak lahir baru. Jika gereja Tuhan masih punya kebencian, dendam, iri hati, sehingga tidak bisa membawa tubuh, membawa tubuh yang sudah ditebus oleh darah Yesus, tubuh daging yang sudah ditebus darah Yesus untuk bertobat lahir baru. Nah, ini kalau kita benci, dendam, iri, tidak bisa membawa tubuh daging pada tugasnya, tidak bisa membawa tubuh daging yang sudah ditebus oleh darah Yesus ini untuk melakukan tugasnya, untuk bertobat lahir baru, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, ini sama dengan tetap hidup dalam dosa, sama dengan tidak bisa memuliakan Tuhan, sama dengan memalukan Tuhan, memilukan Tuhan. Ini memilukan Tuhan. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Itu Saul. Ya harus mengalami hukuman Tuhan sejak zaman Nuh. Kalau hati Tuhan sudah pilu karena kita berbuat dosa, terus hati Tuhan pilu, kita tidak bisa memuliakan Tuhan tapi memilukan hati Tuhan, ya akibatnya hukuman turun. Harus mengalami hukuman Tuhan. Itu saudara. Jadi akibat kesalahan masa lalu, akibat kesalahan masa lalu Saul, itu kesalahan Saul, halaman tidak bertobat, tidak lahir baru, itu halaman tabernakel, mezbah bakaran, kolam pembasuhan, itu masa lalu, halaman. Ya, akibat kesalahan masa lalu, kesalahan Saul itu halaman tabernakel, maka terjadi krisis rohani di masa sekarang. Ruangan suci. Nah, sekarang ini kita zamannya ruangan suci. Halaman itu masa lalu, artinya sudah harus mantap, harus bertobat dan lahir baru, hidup benar, dosa-dosa harus dibuang. Sekarang, masa sekarang itu ruangan suci. Kalau masa lalu salah, akibatnya kesalahan masa sekarang juga, ruangan suci salah juga. Tuhan tolong. Saudara-saudara yang baptisan air, yang belum baptisan air, ayo segera, jangan tunda tugas daging. Itu masuk baptisan, bertobat, baptis air, lahir baru. Itu tugas daging. Jangan ditahan-tahan, jangan diperlambat, jangan ada baptisan, ayo masuk baptisan air. Supaya jangan terjadi kesalahan masa sekarang, ruangan suci. Terjadi kesalahan masa sekarang, ruangan suci, yaitu Saul mati. Itu Saul mati akibatnya. Ayah, Saul itu sebagai ayah, bapak, Allah Bapa. Itu mezbah dupa emas. Mati. Gereja Tuhan sangat lemah, bahkan sangat kurang, bahkan mati dalam doa penyembahan. Mau puasa enggak mau nyembah 1 jam enggak mau doa semalam suntuk enggak mau. Itu saudara, Tuhan tolong kita semua mati dalam doa penyembahan. Yonatan anaknya mati, anak Allah. Anak itu gambaran anak Allah, mati. Arti itu menunjuk meja roti saja. Gereja Tuhan sangat tidak suka kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Di mana ada? Jarang ada kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Sangat tidak suka gereja Tuhan. Pendetanya tidak suka, jemaat lebih tidak suka. Itu menolak, ya, itu tidak merindu firman pengajaran benar, bahkan bosan menolak firman pengajaran benar. Itu gereja Tuhan. Kalau pertobatannya tidak benar, baptisannya tidak benar, atau menolak baptisan, menolak juga ruangan suci. Itu
Kemudian 7 anak laki-laki Saul mati. 7, angka 7 pelita emas. Menunjuk pelita emas. Nah itu artinya gereja Tuhan tidak suka kebaktian umum, tidak suka, saudara, tidak punya kesaksian Yesus, tidak berubah, gelap, tidak berubah. Nah itu gereja Tuhan tidak suka kebaktian umum, tidak punya kesaksian Yesus, tidak suka bersaksi, nah, tidak berubah hidupnya, tidak berubah. Nah itu saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Ayo hati-hati. Nah, ini keadaan krisis. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan dalam keadaan krisis ekonomi, krisis rohani, krisis ekonomi, krisis nikah, krisis kesehatan, cenderung untuk ulangi. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mengalami krisis rohani, krisis jasmani, ekonomi, rumah tangga, krisis keuangan dan lain-lain, kesehatan, cenderung untuk tidak menyembah Tuhan. Nah, ini hati-hati, tidak menyembah Tuhan, tidak suka mendengar firman, pengajaran yang benar, salah ini. Malah salahkan orang lain, salah. Tidak suka mendengar firman pengajaran benar, tidak berubah hidupnya, tidak ada kesaksian Yesus, tidak berubah hidupnya, nah, maka sampai mati, rohaninya mati, maka dia mengalami mati rohani. Maka hamba Tuhan, pelayan Tuhan mengalami mati rohani sampai kematian kedua, neraka. Mengalami kematian rohani, mengalami cawan murka Allah, saudara, cawan murka Allah, 7 cawan murka Allah, sampai mengalami kematian kedua, neraka selama-lamanya. Nah itu tadi ruangan suci itu penggembalaan, nggak mau tergembala. Itu tadi boleh disebut tidak mau menyembah, tidak suka mendengar, tidak mau tergembala dengan benar dan baik, sehingga rohaninya lama-lama sakit, mati rohani, sehingga harus mengalami 7 murka, 7 cawan murka Allah, mengalami kiamat, mengalami neraka, kematian kedua, neraka selama-lamanya. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Oleh sebab itu, pada hari-hari akhir zaman ini, oleh sebab itu pada hari-hari akhir zaman ini, kita harus memaksa daging untuk masuk ruangan suci, memaksa daging untuk bertobat, lahir baru, hidup benar, memaksa daging untuk masuk ruangan suci. Nah, itu harus paksa daging ini untuk bertobat dan lahir baru, halaman, untuk masuk ruangan suci, tergembala dengan benar dan baik, tergembala dengan benar dan baik, selalu berada di kandang, tandanya tergembala dengan benar dan baik, tandanya selalu berada di kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Itu tidak bisa ditawar lagi, paksa daging. Saudara, itu selalu berada di kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, harus dipaksa, tidak bisa tidak, harus dipaksa. Kedua, harus, saudara, Yohanes 10:27, mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah ini pertama harus tinggal di dalam ruangan suci, kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam. Yang kedua, harus daging dipaksa, harus mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala, firman penggembalaan, bunyi sangkakala yang ditiupkan berulang-ulang. Nah itu, saudara, daging harus dipaksa untuk mendengar suara gembala, suara bunyi sangkakala yang diulang-ulang, firman penggembalaan sebagai makanan rohani dari domba-domba, sehingga kita bisa mengikuti langkah-langkah dari Yesus sebagai gembala yang baik. Nah, kalau kita tergembala, ada di kandang,
kita makan firman penggembalaan, kita makan rohani yang benar, kita bisa mengikuti teladan Yesus. Kita bisa, saudaraku, mengikuti langkah-langkah Yesus. Ya, itu mengikuti teladan langkah-langkah Yesus sebagai gembala yang baik. Ikuti langkahnya, sudah sampai ke surga nanti, sampai ke kandang penggembalaan terakhir, kerajaan surga yang kekal selamanya. Sampai di situ kita sudah mengikuti langkahnya Yesus. Karena kita sudah di kandang, karena kita sudah makan makanan rohani, tinggal ikuti langkah. Di mana ada suara gembala, di situ ada langkahnya, kita ikuti. Kita ikuti. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Ini langkah-langkah Yesus sebagai gembala yang baik. Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, itu saudara. Semoga kita bisa mengerti. Yang ayat yang keempat, saudara, boleh, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Nah, ini langkahnya Yesus. Langkah Yesus gembala yang baik adalah pertama, langkah kematian. Ayat 3, langkah kematian, saudara, yaitu mati terhadap, saudara, mati terhadap roh-roh dunia, terhadap dosa-dosa roh-roh dunia, roh durhaka tadi, roh penghujatan, roh penyesatan, mati semua. Itu langkah kematian. Ya, nomor 1 langkah kematian, yaitu kita harus mati terhadap dosa-dosa yang dipicu oleh roh dunia, yaitu roh durhaka, roh penghujatan, roh penyesatan. Kedua, langkah kebangkitan. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2, langkah kebangkitan. Kalau dibangkitkan, cari perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Langkah kebangkitan, yaitu memikirkan perkara surga lebih dari perkara bumi. Mencari perkara surga lebih dari perkara bumi. Mengutamakan ibadah pelayanan, lebih mengutamakan Tuhan, mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua. Nah, itu langkah kebangkitan. Memikirkan perkara surga lebih dari perkara bumi. Mencari perkara surga lebih dari perkara bumi. Mengutamakan Tuhan atau mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari perkara bumi. Ini, itu kebangkitan. Saudara, kebangkitan. Kalau orang yang tidak bangkit, suruh ibadah, wah buka toko, wah ini tidak bisa. Nah itu saja, Tuhan tolong kita. Terakhir, ketiga, langkah kemuliaan. Langkah kemuliaan, ayat yang keempat, langkah kemuliaan, yaitu keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Itu langkah kemuliaan. Kalau kita digembalakan, ada langkah kematian, mati terhadap dosa yang dipicu rohnya antikris tadi itu. Kemudian bangkit hidup baru, saudara, yaitu beribadah melayani Tuhan, mengutamakan perkara surga, sudah beribadah melayani Tuhan, mengutamakan ibadah pelayanan yang benar kepada Tuhan lebih dari semuanya. Dan yang ketiga, kita mengalami langkah kemuliaan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Seperti Yesus. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita semuanya. Apa yang harus dibaharui? Apa yang harus dibaharui? Saudara, itu Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Apa yang harus dibaharui? Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan 1, kenajisan 2, hawa nafsu 3, nafsu jahat 4, keserakahan termasuk mencuri milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala 6. Nah ini semuanya itu mendatangkan murka Allah, cawan murka Allah, kena
ini bisul. 6 ini daging. Bisul. Bisul itu pada daging. Dahulu kamu melakukan hal-hal itu, perbuatan dosa. Itu di daging. Bisul. Ketika kamu hidup di dalam. Jadi 6 bisul dosa. Apa yang harus diubahkan? 6 dosa di luar, 6 dosa secara lahir, 6 perbuatan dosa sama dengan bisul dosa yang jahat dan membahayakan. Nah, ini 6 bisul. Ini dan lagi bawahnya tadi Kolose 3 ayat yang ke-8 ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini: marah 1, geram 2, kejahatan 3, fitnah 4, kata-kata kotor 5 yang keluar dari mulutmu 9 ya. Janganlah kamu saling mendustai 6, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi apa yang dibarui? 6 dosa di luar lahir itu bisul dosa, dan 6 dosa di dalam batin. Nah, di dalam batin. Nah, itu dosa di dalam batin. Nah, saudara, nah, itu yang harus dibarui. Itu 6 dosa di luar, bisul dosa, dan 6 dosa batin. Maka kita akan mengalami pembaharuan sampai kita mengalami 7 pembaharuan sampai sempurna seperti Yesus. 6 jadi 7 sempurna, 6 daging jadi 7 sempurna seperti Yesus. Kolose pasal 3 ayat 12 ya. Nah, ini karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Atau ayat-ayat yang ke-9 10. Mari ayat 9 10 biar bagus ya. Ini 9 sudah, tidak ada dusta lagi. Nah, sampai tidak ada dusta lagi, maka kamu dan telah mengenakan manusia baru. Kita dibarui 10 ya. Kemudian yang terus-menerus dibarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat tak bersunat, orang barbar, skit, budak, orang merdeka, tapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Baik bangsa kafir, bangsa Israel sama. Kalau mau digembalakan dengan benar baik, pasti terjadi pembaharuan. Mematikan manusia daging itu 6 dosa di luar, 6 dosa di dalam mati, maka kita dibarui jadi 7 pembaharuan sempurna seperti Yesus. Ya, itu saudara, sebagai manusia baik bangsa kafir maupun Israel dibaharui. Karena itu sebagai orang pilihan Allah, dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah 1 belas kasih. Ini manusia baru, belas kasih, tidak menghakimi. Belas kasihan itu tidak menghakimi dosa, tidak menghakimi orang berdosa, tidak mengelus, tidak menyetujui orang berdosa, tetapi membawa kepada Tuhan lewat doa, lewat ibadah. Itu orang belas kasih, terutama terhadap dosa. Belas kasih, orang tidak makan, bagus. Tapi lebih tinggi dari itu, belas kasih terhadap manusia berdosa. Tidak menghakimi, tidak menyetujui, tapi membawa kepada Yesus lewat doa dulu, lalu lewat ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini belas kasih. Kemurahan, suka memberi. Kemurahan, dermawan, suka memberi. Kerendahan hati, mengaku dosa. Kerendahan hati, mengaku dosa. Nah, saudara ya. Kelemah lembutan 4. Kemampuan untuk menerima firman pengajaran yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata 2, bunyi sangkakala, firman yang diulang-ulang, firman penggemalaan. Ini kelemah lembutan. Hanya orang yang lemah lembut bisa digembalakan. Kalau tidak, baru jangan merokok. Awas, minggu depan kalau jangan merokok lagi aku berhenti. Nah, begitu, karena dia merokok. Betul, minggu depan diulangi, jangan merokok, berhenti, pergi. Itu orang keras hati. Tapi kalau orang lemah lembut, firman diulang kena pada dia minta ampun. Saya belum bisa Tuhan, minta ampun, tolonglah saya bisa lepas, tolonglah saya. Itu orang lemah lembut. Ini orang baru. Kesabaran, sabar dalam penderitaan, tidak ngomel, mengucap syukur.
sabar menunggu waktu Tuhan, tidak memakai jalan sendiri di luar firman, tidak keluar dari rel. Itu sabar. Sabar dalam penderitaan, tidak ngomel, tidak salahkan orang, mengucap syukur. Sabar dalam menunggu waktu Tuhan, tidak membuat jalan sendiri di luar firman Allah, di luar Alkitab. Itu keluar dari rel, anjlok, binasa. Tetapi menunggu kehendak Tuhan, tetap hidup sesuai kehendak Tuhan sampai Tuhan menolong dia. Ini orang sabar. Kelima. Keenam, sabarlah kamu seorang terhadap lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam kepada yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini saling mengampuni. Yang keenam, saling mengampuni dan melupakan dosa-dosa, tidak dendam. Saling mengampuni dan melupakan dosa-dosa, tidak dendam. Saja itu. Yang ketujuh, ayat 14. Dan di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 7, kasih. Nah itu, hanya berbuat baik. Kasih kepada Tuhan itu taat dengar-dengaran. Kasih kepada sesama hanya berbuat baik, tidak berbuat jahat, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu kasih. Puncaknya 7, itu kesempurnaan. Hasilnya, nah ini saja. Jadi mari supaya tidak mengalami penghukuman. Kita ini sudah pada akhir zaman. Ayo, bagaimana caranya supaya lepas dari penghukuman? Ditebus dulu. Setelah ditebus, mahal harganya, jangan hutang darah seperti Saul, jangan. Ayo gunakan hidup ini untuk percaya, bertobat, baptis air, hidup baru, benar, tergembala lah. Itu tidak hutang darah, tergembala dengan benar baik, mengalami pembaruan manusia daging menjadi manusia baru. Nah 7, hasilnya 7 ini sampai kesempurnaan, tapi ada hasil-hasil sebelumnya. Mari hasilnya. Pertama, Amsal 9 ayat 1. Amsal 9 ayat 1. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Nah itu hikmat. Jadi menjadi tiang penopang, menegakkan ketujuh tiangnya, kokoh, menjadi tiang penopang di rumah tangga dan di rumah Allah. Menjadi tiang penopang di rumah tangga dulu. Ya, kalau suami tiang penopang mengasihi istri seperti diri sendiri, tidak berbuat kasar, tidak berbuat jahat, hanya berbuat baik pada istri. Istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu, menolong suami, bukan melawan, menolong suami. Nah, ini tiang. Bukan kalau suami kaya tiang, belum tentu. Kalau istri digebukin terus, dipukuli terus, bukan tiang, roboh. Istri pintar masak, pintar ini, wah tiang. Pandai ngatur anak, pandai, wah tiang. Belum tentu. Kalau dia melawan suami terus, bukan tiang, sudah rubuh. Tunduk, itu terutama. Menolong suami sebagai penolong. Ya, Tuhan tolong. Anak taat dengar-dengaran. Bukan anak yang pandai, hebat, kaya tapi tidak dengar-dengaran sama orang tua diancam terus. Awas tidak nurut saya, tidak kasih uang nanti. Oh, gawat itu. Taat yang penting. Itu tiang dalam rumah tangga. Juga tiang penopang di dalam rumah Allah. Tiang penopang dalam rumah tangga, ayat 2 dulu. Tiang penopang dalam rumah tangga dulu. Memotong ternak sembeliannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Suasana pesta, rumah tangga suasana pesta. Nah, itu ada ternak sembelian, ada anggur, ada hidangan. Nah, itu suasana pesta. Pesta surga. Rumah tangga bersuasana pesta surga kalau ada 7 tiang. Ada tiang penopang suami, istri, anak. Itu betul-betul suasana pesta surga. Penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian tiang penopang di rumah Allah. Tiang penopang di rumah Allah. Tiang penopang di rumah Allah. Ya, 2 Tawari 3
ayat 17. 2 Tawari 3 ayat 17. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan namanya Yakin, tiang kiri namanya Boas. Dulu pada waktu pembangunan rumah Allah Salomo, saudara, yang dibangun Salomo, 2 tiang ini. Tiang Yakin, tiang Boas. Tiang Yakin artinya Tuhan akan meneguhkan. Yakin itu Tuhan akan meneguhkan. Tiang Boas artinya dalam Tuhan ada kekuatan. Tiang Yakin artinya Tuhan akan meneguhkan. Tiang Boas dalam Tuhan ada kekuatan. Kalau digabung, kuat teguh hati. Nah, ini tiang penopang dalam bait Allah. Kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan kuat teguh hati. Bukan kalau kaya, bukan kalau miskin, bukan kalau pandai, kalau bodoh, bukan. Kalau kuat teguh hati. Nah, itu saudara, kuat teguh hati. Itu tiang penopang dalam rumah Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita kalau ada orang kaya, wah kita baiki. Orang tidak kaya kita singkirkan. Jangan. Bukan itu tiang, bukan kaya miskin. Tiang itu kuat teguh hati. Artinya apa kuat teguh hati? Dalam menghadapi masalah yang mustahil, tetap percaya Tuhan, tidak kecewa. Artinya tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan pada saat menghadapi masalah-masalah yang mustahil. Tetap percaya berharap Tuhan. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan, tetap percaya berharap Tuhan. Nah, itu tiang penopang. Ya, tiang penopang. Nah, Tuhan tolong kita semuanya di bait Allah, kuat teguh hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tidak tinggalkan ibadah pelayanan, setia berkobar, tetap percaya berharap Tuhan, menyembah Tuhan. Kemudian pada saat menghadapi ajaran palsu, tegas untuk menolak ajaran-ajaran palsu. Tegas untuk menolak ajaran palsu dan tegas untuk berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. Nah, ini tiang penopang dalam bait Allah. Tiang penopang dalam bait Allah. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Oh, kalau semua jadi tiang penopang, kuat teguh hati, kita dipakai semua. Yosua, ya. Itu pada perjalanan Yosua dari tapal batas Kanaan ke tanah Kanaan, ini etape terakhir. Musa 2 etape. Dari Mesir ke Gunung Sinai, Musa dari Gunung Sinai sampai tapal batas tanah Kanaan seberang Sungai Yordan. Nah, itu Musa yang memimpin. Tapi terakhir dari Sungai Yordan ke seberang Sungai Yordan sampai masuk Kanaan, Yosua. Pesan Tuhan 4 kali, kuat teguh hati, kuat teguh hati. Itu Yosua 1 ayat 6, ayat 9, saudara, dan ayat 18 semuanya itu. Ada semua. Kuat teguh hati. Kamu mau masuk Kanaan, kuat teguh hati. Artinya sekarang kita dipakai. Kalau kita kuat teguh hati, kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dipakai. Nah, itu. Kedua, 1 Tawari 19:13 itu. Jadi kita dipakai seperti Yosua, dipakai dalam perjalanan terakhir dari tapal batas Kanaan menuju tanah Kanaan. Perjalanan terakhir, gerakan ke Kanaan. Sekarang gerakan Roh Kudus hujan akhir, kita dipakai. Dan kedua, kuatkanlah hatimu. Mari kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Nah, ini kalau kita kuat teguh hati, kita dipakai semua, maka Tuhan akan menjadikan semua baik pada waktunya. Hancur jadi baik pada waktunya. Jangan takut dipakai Tuhan. Ayo asal jadi tiang. Di rumah tangga jadi tiang, pesta rumah tangga. Biar sederhana makannya, tapi pesta. Suasana pesta surga yang tidak bisa dipengaruhi apapun. Tiang penopang di rumah Allah, kita dipakai dalam gerakan hujan akhir. Tuhan tidak ragu memakai orang kuat teguh hati.
Dan kita semua jadi baik. Tuhan jadikan semua baik. Yang hancur pun jadi baik. Betapa indahnya di rumah Tuhan ada orang hancur nikahnya, hancur ini jadi baik. Karena semua jadi tiang penopang. Alangkah sedihnya orang yang baik-baik masuk gereja jadi hancur. Karena semua tidak jadi tiang penopang. Gembalanya bukan tiang penopang sana sini. Yang mana om? Ini boleh, itu boleh, itu boleh. Apa itu? Tuhan akan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Ayo, jangan sembarang tergembala. Sungguh-sungguh cari tiang penopang. Itu baru kita tergembala sungguh-sungguh. Ya. Kemudian satu lagi, tiang penopang di rumah tangga, tiang penopang di rumah Tuhan, tiang penopang di Yerusalem baru. Wahyu 3 ayat 12 dan ayat 8. Wahyu 3 ayat 12 dan ayat 8. Tiang penopang di Yerusalem baru. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru, tiang penopang di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, taat, dan engkau tidak menyangkal namaku, setia. Itu tiang penopang di Yerusalem baru. Jadi tiang penopang di Yerusalem baru adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, apapun resikonya, sampai daging tidak bersuara lagi, sampai seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib. Itu tiang penopang, taat pada firman pengajaran benar, apapun resikonya, sampai daging tidak bersuara lagi, seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib. Ini pertama. Kedua, setia. Setia sampai garis akhir. Setia sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Setia. Taat dan setia. Taat dan setia. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Orang taat, firman, setia, Roh Kudus, ini akan mendorong dia banyak menyembah Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Orang taat. Taat itu firman, meja roti sajian. Setia itu Roh Kudus pelita emas, akan mendorong pada mezbah dupa, kebaktian, doa penyembahan. Banyak menyembah Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Itu tiang penopang. Bukan merasa hebat, bukan. Banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan. Contoh Sadra, Mesak, Abednego. Contoh Sadra, Mesak, Abednego. Daniel 3 16 sampai 18, 24, 25. Ya, 16, 18, 24 sampai 25. Mari. Lalu Sadra, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Banyak diam diri. Banyak berdiam diri, banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan. Itu orang taat setia. Banyak berdiam diri, banyak berdiam diri, koreksi diri, banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian menyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Kami tetap menyembah. Allah melepaskan kami. Namun seandainya tidak melepaskan, hendaknya Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tetap menyembah Allah. Nah ini banyak berdiam diri, banyak tersungkur di bawah kaki itu. Nah itu sudah ya, banyak tersungkur, tidak menjawab, percuma saya menjawab. Banyak berdiam diri, koreksi diri, banyak tersungkur di bawah kaki itu. 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukan ketiga orang yang telah kita campakkan
ke dalam terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya tidak, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah api, mereka tidak terluka. Yang keempat sepertinya rupanya seperti anak dewa, bercahaya bagaikan matahari. Itu seperti anak dewa, mulia. Itulah Yesus sekarang. Nah ini saudara, jadi hasilnya saudara, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, banyak berdiam diri, tidak menjawab, banyak tersungkur dia, banyak berdiam diri, koreksi diri, banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan. Seperti Sadrak, apapun yang sedang dihadapi, saudara, apapun yang sedang dihadapi, mereka hanya mempercayakan hidupnya di dalam tangan belas kasih Tuhan. Mereka hanya mempercayakan hidupnya yang kecil, tak berdaya, lemah di dalam tangan belas kasih Tuhan. Kita semua juga, mari seperti Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, Tuhan tolong kita, tiang penopang di Yerusalem, taat setia, itu yang dicari. Itu banyak berdiam diri, banyak tersungkur di bawah kaki, hanya menyembah, mempercayakan hidupnya yang kecil, tak berdaya, lemah di dalam tangan belas kasih Tuhan yang tak terbatas apapun juga. Puji Tuhan. Hasilnya dibuang ke api yang dipanaskan 7 kali, ya enggak apa-apa. Terjadi perlindungan, tangan belas kasih Tuhan sanggup melindungi, memelihara kita di tengah kesulitan dunia sampai 7 kali panas api, sampai sempurna antikris, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, tetap dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Oh puji Tuhan. Saudara, yang kedua, tangan belas kasih Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Dibakar api, dipanaskan 7 kali, tidak ada yang hangus, selesai semua masalah yang mustahil. Sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Itu tangan belas kasih. Sadrak, Mesak mendapat kedudukan lebih tinggi. Itu Daniel 3 dibaca sendiri di rumah. Mendapat kedudukan. Tangan belas kasih Tuhan sanggup memberikan masa depan berhasil indah pada waktunya. Nah itu. Dan yang terakhir, yang keempat tadi, Daniel 3 ayat 24-25. Yang menyertai mereka mukanya seperti dewa. Nah ini pembaharuan. Tangan belas kasih Tuhan sanggup menyucikan, membaharui kita. Saudara, dari manusia daging menjadi manusia rohani. Mulai tidak berdusta tadi. Ingat Kolose 3 ayat 9. Tidak berdusta, manusia baru itu tidak ada dusta. Baru manusia baru, tidak berdusta dulu, jujur, sampai tidak salah dalam perkataan, sempurna sama mulia dengan Yesus. Ini saudara, kita disucikan, diubahkan, mulai tidak berdusta, jujur, sampai tidak salah dalam perkataan. Itu saudara, sempurna seperti Yesus, sama mulia seperti Yesus. Mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya, masuk Firdaus 1000 tahun damai, masuk Yerusalem baru, tiang penopang di Yerusalem baru, tidak pernah keluar lagi dari situ selama-lamanya. Itu istilah tiang penopang. Jangankan keluar, bergeser pun tidak pernah bergeser, tidak pernah keluar dari Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semuanya. Ayo, sungguh-sungguh hari-hari ini bebas dari hukuman, sementara dunia tuh mengalami 7 cawan murka. Kita sudah di Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan segera menerima perjamuan suci. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi, ayo, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, lemah, tak berdaya, tidak bisa apa-apa, tapi serahkan dalam tangan belas kasih Tuhan. Tangan belas kasihnya menolong, kuat, teguh hati, taat, setia. Itu Tuhan tolong kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Ketika aku lemah, 105, serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Haleluya. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Apapun keadaan kita, Kur, Yesus, ku cinta, taat setia, cinta Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, ku puji, kau kuat teguh hati mengucap syukur memuji Tuhan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Dengan ukurnya, tundukkan kepala. Taat setia mengasihi Tuhan. Yesus, ku puji, ku mengucap syukur, kuat teguh hati. Yesus, ku serahkan menyembah Dia. Ada yang mau mengangkat dua tangan, serahkan hidup. Seperti Yesus menyerahkan hidupnya kepada kita. Pasrah. Yesus, ku serahkan hidupku sekali lagi. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Oh haleluya, ini kami kecil tak berdaya, tak bisa apa-apa. Seperti Sadrak Mesak Abednego menghadapi api dipanaskan tujuh kali. Hanya bergantung belas kasih-Mu Tuhan. Menghadapi api pencobaan, api dosa, puncak dosa, kami tak mampu. Api hawa nafsu daging Tuhan, kami tak mampu Tuhan. Haleluya, tolong kami semua. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yalah wasa, yalah wasa. Oh haleluya Yesus, haleluya. Yalah wasa, yalah waka, yalah waka, yalah waka Yesus, haleluya. Yalah waka, yalah waka, yalah wasa. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ulurkan tangan belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh menjamah kami, mujizat pasti terjadi. Tuhan tolong kami semua. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecahkan. Roti yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecahkan. Anggur di hadapan kami sudah diberkati menjadi darah Yesus yang ditumpahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan. Sanggup melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sucikan, layakkan kami. Ampuni dosa kami. Bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kurnya dengan U, kemudian perjamuan suci akan dibagikan. Haleluya.
haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, ku serahkan, bangkit berdiri, letakkan di dada. Haleluya Yesus, sekali lagi, angkat tubuhnya di tangan kanan, serahkan hidup seperti Yesus menyerahkan hidupnya kepada kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kecil, tak berdaya, tak bisa apa-apa menghadapi apapun Tuhan. Biar tangan belas kasih yang tak terbatas, oh Tuhan, dalam perjamuan suci ini diulurkan kepada kami seperti kepada Sadrak, Mesak, Abednego Tuhan. Terima kasih, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu uluran tangan belas kasih Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, tapi melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semua. Letakkan tangan di atas yang sakit jika bisa, namun tidak bisa letakkan di dada. Tuhan tolong, ada nama yang mau disebut, silakan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus saja, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, sampai di awan permai, sorak-sorak haleluya, sampai di Yerusalem baru, tiang penopang selama-lamanya, kekal selamanya. Angkat dua tangan, di mana keluarga kita serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan saat dia datang kembali kedua kali. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya ya lawasa, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama keluarga kami semua tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Semua dalam pelukan tangan belas kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mujizat-mujizat pasti terjadi sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu perjamuan suci mendarah daging dalam kehidupan kami. Terima kasih, turunkan tangan. Berkati sidang jemaat di Mojokerto, berkat firman-Mu, pembukaan rahasia firman-Mu,
berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga Tuhan dilimpahkan dalam hidup mereka. Mengucap syukur kepada Tuhan, ada kesaksian yang hidup dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, tolong semua keluh kesah, Engkau menjawab segala doa kami. Mujizat pasti terjadi sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, syukur hanya kepadamu. Terima kasih, biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name.